Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hailila Diva Maharani dengan NIM 205230001. Dan di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan saya yang bernama Vocabits. Belajar vocabulary bahasa Inggris melalui lagu dan irama. Nah, langsung saja ke bagian latar belakang. Kemampuan berbahasa Inggris itu menjadi salah satu keterampilan penting di era globalisasi, terutama dalam dunia pendidikan dan kerja. Musik itu merupakan media yang sangat dekat dengan kehidupan remaja, dan ini terbukti secara ilmiah dapat membantu proses pembelajaran, khususnya dalam hal mengingat atau memori dan pengulangan. Nah, Vocabits ini hadir sebagai solusi inovatif dengan menggabungkan musik dan pendidikan dalam satu platform. Lalu untuk visi dan misi dari Vocabits, visinya itu adalah menjadi platform edukasi berbasis musik yang kreatif dan menyenangkan untuk membantu pelajar di Indonesia meningkatkan penguasaan kosakata dalam bahasa Inggris. Lalu misinya itu adalah satu, menyediakan konten pembelajaran vocabulary bahasa Inggris yang dikemas dalam bentuk lagu dan irama yang menarik. Kedua, meningkatkan motivasi belajar siswa melalui pendekatan audio visual yang menyenangkan. Ketiga, mengembangkan sistem pembelajaran digital yang mudah diakses oleh pelajar di seluruh Indonesia. Dan yang keempat itu adalah menjalin kerjasama dengan sekolah dan komunitas pendidikan untuk memperluas jangkauan dan dampak pembelajaran. Lalu untuk gambaran utama, gambaran umum, dan rencana usahanya, untuk analisis produk, nama produknya itu adalah Vocabits. Jenis produk ini tuh adalah konten pembelajaran bahasa Inggris yang berbasis lagu, yang berisi video edukatif, audio lagu, dan juga worksheet. Dan untuk deskripsi produknya, Vocabits ini adalah media belajar kosakata bahasa Inggris yang dikemas dalam bentuk lagu dengan dengan lirik edukatif, animasi visual, dan juga latihan interaktif. Dan juga karakteristik dari produk ini itu adalah lagu-lagu edukatif dengan irama yang menarik dan mudah untuk diingat. Liriknya itu disesuaikan dengan kategori kosakata tertentu, dan juga worksheet dan kuisnya online untuk latihan. Dan ini disertai dengan subtitle dan ilustrasi visual. Dan kelebihan dari Vocabits itu adalah menggabungkan edukasi dan hiburan, lalu meningkatkan retensi memori melalui musik, dan materinya itu dikembangkan oleh mahasiswa pendidikan bahasa Inggris dan praktisi musik, dan juga dapat diakses kapan saja, di mana saja, dan cocok untuk semua gaya belajar. Nah, kita masuk ke bagian analisis SWOT. Untuk Strange, Vocabits itu memiliki konsep unik, yaitu pembelajaran vocabulary melalui lagu, menyenangkan dan mudah diingat, dan cocok untuk semua gaya belajar. Dan Vocabits itu memiliki weakness atau kelemahan, yaitu produksi kontennya itu membutuhkan waktu dan keterampilan khusus. Lalu butuh konten butuh membutuhkan konsistensi kualitas agar tetap menarik. Dan adalah opportunity-nya itu adalah tren belajar online dan konten edukatif itu sedang naik akhir-akhir ini. Dan banyak siswa yang kesulitan dalam belajar vocabulary. Dan ini tuh bisa dikembangkan ke berbagai jenjang dan bahasa lain di masa depan. Dan untuk traits-nya itu adalah kompetitor dan platform edukasi besar, contohnya seperti YouTube Edu, Ruang Guru, dan sebagainya. Lalu perubahan algoritma sosial media itu juga bisa menghambat jangkauan dari Vocabits ini.
Lalu masuk ke BMC. Di BMC ini ada berbagai aspek. Yang pertama itu ada customer segment. Itu adalah siswa SMP dan SMA yang belajar bahasa Inggris. Lalu ada guru bahasa Inggris. Ada juga orang tua yang ingin anaknya itu belajar dengan cara yang menyenangkan. Lalu ada value proposition, pembelajaran vocabulary yang kreatif dan menyenangkan. Lalu mudah diakses dan cocok untuk berbagai gaya belajar. Dan juga lagu dan visual itu membantu daya ingat siswa. Nah, Vocabits itu juga memiliki berbagai channels, yaitu ada di YouTube, Instagram, dan TikTok untuk promosi, dan ada juga website resmi, dan juga platform pembelajaran seperti Google Classroom dan sebagainya. Lalu untuk customer relationship-nya itu adalah komunitas belajar, ada kolom belajar dan feedback form, ada juga layanan fast response untuk pertanyaan. Ada juga masuk ke bagian review revenue streams. Langganan, kita menyediakan langganan premium, ada juga kerjasama dengan sekolah dan juga workshop online untuk pelatihan guru. Lalu key resources-nya itu adalah tim kreatif. Ada juga perangkat produksi dan juga platform online. Lalu ada juga key activities-nya itu adalah menulis lirik dan membuat lagu edukatif, lalu produksi video pembelajaran, dan juga promosi konten dan engagement di sosial media. Lalu untuk key partnership-nya itu adalah sekolah dan komunitas guru, lalu studio musik lokal, dan influencer pendidikan. Lalu ada juga cost structure, itu berisi biaya produksi, biaya promosi digital, dan juga biaya operasional platform dan software. Selanjutnya itu masuk ke analisis produksi. Nah, untuk proses produksinya itu yang pertama adalah melaksanakan perencanaan materi dulu, lalu menulis lirik lagu, setelah itu membuat musiknya, dan juga rekaman dan editing. Dan setelah itu semuanya itu akan dimasukkan ke dalam YouTube sebagai distribusi kontennya. Dan untuk target produksi awalnya itu kita ingin membuat targetnya adalah membuat satu lagu, satu video setiap 2 minggu. Dan juga minimal ada 6 lagu edukatif dalam 3 bulan pertama. Dan untuk analisis pasarnya, untuk strategi pemasaran yang kita gunakan itu adalah menggunakan sosial media, YouTube channel, kolaborasi dengan guru dan sekolah, lalu ada juga quiz dan challenge online, dan ulasan testimoni. Dan keunggulan dari Vocabits ini adalah kontennya unik dan belum banyak pesaing yang memadukan lagu dan vocabulary secara sistematis. Lalu bisa viral karena formatnya itu fun, menyenangkan, dan mudah untuk dibagikan. Dan juga membantu siswa yang bosan dalam metode yang biasa-biasa saja. Lalu untuk analisis sumbernya itu adalah ada CEO satu. CEO ini bertugas untuk mengelola ide, bisnis, visi, dan arah pengembangannya. Dan ini CEO itu juga bertugas untuk menyusun materi vocabulary, berperan sebagai vokalis utama dalam konten lagu, dan juga koordinasi dengan seluruh tim. Lalu ada tim kreatif yang bertugas untuk menulis lirik lagu berdasarkan tema vocabulary-nya, lalu membuat contoh kalimat untuk worksheet, dan juga menyusun konsep visualisasi videonya. Lalu untuk tim produksi itu bertugas untuk membuat musik latar atau mengaransemen ulang lagunya, lalu melakukan rekaman
rekaman suara dan juga mengedit video di YouTube untuk YouTube dan sosial media lainnya. Nah, untuk tim sosial media itu adalah untuk mendesain poster dan teaser. Nah, ini tuh dan juga menjadwalkan postingan kontennya di YouTube, di IG dan di TikTok begitu. Lalu membalas komentar itu adalah bagian tujuh ya bagian dari tim sosial media untuk mengatur interaksi dengan in, dengan audiens. Lalu untuk analisis keuangannya, yang pertama itu ada investasi awal, dan jika dilihat semuanya total dari investasi awal itu adalah 1.650.000 rupiah. Itu investasi awal. Lalu lanjut ke bagian biaya dan biaya tetap bulanan yang berisi internet dan komunikasi, desain dan sosial media, dan juga promosi untuk iklan. Itu total biaya tetap per bulannya itu adalah 500.000 rupiah. Lalu untuk analisis keuangan itu masuk ke bagian eh, biaya variabel per video itu yang berisi arrangement music, editing video, worksheet dan quiz itu total biayanya per video itu adalah 200.000 rupiah. Dan untuk penentuan harga dan pendapatan, model langganan premium per bulannya itu harganya adalah 15.000 rupiah per siswa. Lalu itu mendapat fasilitas worksheet interaktif, akses video lebih awal, dan juga ada tambahan quiz. Lalu target pelanggannya untuk bulan pertama targetnya adalah 50 pelanggan ya. Bulan kedua minimal ada 100 pelanggan dan untuk bulan ketiga minimal harus ada 150 pelanggan yang harganya itu akan menjadi mendapatkan 1.250.000 rupiah. Lalu masuk ke bagian BEP atau Break Even Point. BEP ini dapat dihitung dengan mengana investasi awal dibagi keuangan bersih per bulan. Nah, jadi misalnya pada bulan kedua itu saya pebisnisnya itu sudah mendapatkan keuntungan bersih sebesar 1 juta, maka BEP-nya itu dapat dihitung seperti ini. 1.650.000 rupiah dibagi 1 juta, yaitu keuntungan bersihnya itu totalnya akan menjadi 1,65 bulan. Nah, jadi artinya pebisnis itu bisa balik modal dalam waktu sekitar 2 bulan. Begitu. Jadi, kita masuk ke bagian penutup. Kesimpulannya adalah Vocabits itu merupakan inovasi di bidang pendidikan bahasa Inggris yang menggabungkan unsur seni, teknologi, dan juga pembelajaran. Nah, dengan menggunakan lagu sebagai media utama, Vocabits itu menghadirkan cara belajar vocabulary yang lebih menyenangkan, interaktif, dan efektif, khususnya untuk pelajar SMP dan SMA. Nah, untuk proyeksi keberlanjutan usaha ini itu adalah dengan biaya produksi yang relatif rendah dan potensi perkembangan pelanggan yang tinggi, Vocabits ini harapannya berpeluang besar untuk berkembang dalam jangka panjang. Kontennya itu bisa diperluas ke berbagai topik dan level bahasa, serta menjalin kolaborasi dengan sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan formal dan informal. Jadi, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila penjelasan saya kurang dipahami. Eh, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.